Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim senantiasa berikan karunia kepada kita dengan karunia yang amat banyak. Allah telah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Allah pula yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan iman dan takwa. Itulah jamaah rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang amat singkat ini, mari kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita meningkatkan kadar iman dan takwa kita? Yakni dengan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apa yang dianjurkan Rasulullah dalam sunnahnya kita laksanakan, dan kita tinggalkan apa saja kemudian yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hidup kita. Insyaallah kemudian kita hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kita tertinggal dalam jalan yang benar, tertinggal dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada kabar gembira kepada kita semuanya tentunya sebagai orang-orang yang beriman. Manakala kemudian keimanan kita itu diikuti oleh anak-anak turun kita, zuriyah kita, keturunan kita, maka kabar gembiranya adalah bahwa kita nanti akan dipertemukan oleh Allah di akhirat dengan penuh kebahagiaan. Kita dijumpakan, kita dipertemukan oleh Allah dengan keturunan kita yang sama dalam garis keimanan, sehingga saat itulah bisa dikatakan sebuah saat yang amat berbahagia, yang tentu kita semuanya sangat merindukannya. Untuk kita semua akan merasa bahagia dan senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Artinya orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan itu diikuti juga oleh anak turunnya, cucu-cucunya, maka mereka akan dipertemukan di akhirat kelak. Di mana kita bertemu dengan anak cucu kita itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Yakni surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
Inilah jamaah rahimakumullah, sebuah tempat pertemuan kita dan anak keturunan kita itu di surga Aden, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan momentum yang sangat membahagiakan kita semua. Kenapa kita berbahagia? Karena kita berjumpa dengan anak keturunan kita berjumpa dengan nenek moyang kita di dalam sebuah kebahagiaan di dalam surganya Allah. Manusia yang sehat jamaah rahimakumullah, kalau bertemu dengan keluarga, jangankan di akhirat, di dunia saja kita pasti akan merasa bahagia dan bergembira. Kita berpisah dengan keluarga, sekalipun kita tahu alamatnya, non jauh di sana jelas, tetapi jarang bertemu, maka ini adalah kurang memenuhi sebuah kebahagiaan. Dan kita akan berbahagia ketika kemudian mereka bisa datang dan berkumpul bersama-sama. Itulah sebuah kebahagiaan yang bagi kita, seorang ayah, seorang kepala keluarga, pasti menjadi dambaan kita bersama. Nah, apalagi jamaah rahimakumullah, di akhirat yang konon manusia juga akan berpisah dari siapapun yang ada di dunia ini, dengan sanak kadangnya berpisah, dengan keluarganya berpisah, tetapi ada satu yang kemudian menghubungkan kita, yaitu dengan keimanan yang sama antara kita dan anak turun kita, antara kita dan nenek moyang kita. Inilah saya katakan sebuah kabar gembira bagi kita semuanya. Yang kedua jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kebahagiaan kita itu Allah menerangkan di dalam Al-Quran, lalu kemudian para malaikat yang masuk dari segala pintu di dalam surga itu memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah ucapan salam kepada kita semuanya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yakni para malaikat masuk dari tempat-tempat mereka dari semua pintu. Di dalam surga banyak pintu, dan disitulah kemudian para malaikat itu masuk menghampiri orang-orang yang beriman beserta keluarganya tadi itu. Lantas apa yang diucapkan? Dia mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat atas kalian bersama-sama, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Saya katakan salamun alaikum bima sabartum, itulah firman Allah. Selamat atas kalian berkat kesabaran kalian, berkat kesabaran Anda semuanya yang hari ini bisa berkumpul dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, kebahagiaan kita di surga itu di samping kita berjumpa dengan keluarga yang mungkin tidak pernah ketemu, anak cucu kita yang mungkin belum lahir ketika kita di dunia, cucu kita atau anak dari cucu kita belum lahir, kita tidak ketemu, lalu kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semuanya. Lalu yang membahagiakan lagi, bahwa kita diucapkan oleh para malaikat salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran Anda, atas masuknya Anda di surganya Allah. Selamat atas kalian bisa berjumpa dengan keluarga di sini berkat kesabaran. Inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian kita harus merasa terusik. Artinya kita harus kemudian berpikir, apa sesungguhnya kesabaran yang telah dilakukan orang-orang yang beriman? Apa sesungguhnya kesabaran orang-orang penghuni surga, anak turunnya bertemu di surga itu? Pernah sabar apa di dunia sehingga mereka mendapatkan sebuah ucapan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian berkat kesabaran Anda. Inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian patut kita renungkan, sehingga harus kita siapkan, kita harus berbuat sabar ketika kemudian kita ingin masuk surganya Allah bersama-sama dengan keluarga, dan apalagi mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat Allah di surga kelak. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kemudian berbicara kesabaran, maka kalau kita baca-baca buku, kalau kemudian kita mempelajari para ulama kita itu membagi kesabaran itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru talas. Sabar itu adalah ada 3. Sabrun 'alal musibah. Sabar ketika mendapatkan sebuah musibah. Yang kedua, wasabrun 'anil ma'siyah. Yakni sabar untuk tidak melaksanakan maksiat.
sabar untuk tidak melaksanakan dosa. Dan yang ketiga adalah sabrun al ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, kesabaran yang merupakan sebuah kalimat muncul di surga yang ditujukan oleh malaikat pada kita semuanya, maka kesabaran itu berkisar pada tiga hal itu. Seorang mukmin yang baik, maka kesabaran di tiga hal itu harus ada. Sabar kemudian ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa musibah adalah bagian daripada cara Allah untuk menguji pada kita semuanya. Dengan musibah itu tidak sedikit orang menjadi sadar dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga banyak manusia yang dengan ujian itu kemudian jadi tidak sabar, malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah dengan ujian itu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang berbuat maksiat itu memang banyak kesempatan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi orang ketika kemaksiatan itu tiba, godaan untuk maksiat itu tiba, lalu tidak mengikuti, lebih bertahan untuk tidak berbuat dosa walaupun ada kesempatan, maka hal ini juga sebuah kesabaran. Orang yang tidak punya, orang yang tidak berdaya, itu kalau kemudian menjalankan maksiat, mungkin maksiat kecil-kecilan. Tapi kalau orang punya kuasa, orang punya uang, orang punya jabatan, orang punya segalanya dalam kehidupan ini, namanya maksiat itu akan lebih dahsyat dilakukan oleh mereka jika ketika dalam keadaan berpunya itu dia tidak sabar dalam menghadapi godaan maksiat. Itulah jamaah rahimakumullah, apapun itu maksiat kita tinggalkan. Artinya kalau kita bisa meninggalkan maksiat yang tentu adalah bermacam-macam bentuknya yang datang kepada kita, yang ada di hadapan kita, kita tinggalkan semuanya itu namanya kita bersabar. Tapi kalau kemudian kita larut dengan kemaksiatan yang ada, maka kita dikatakan tidak sabar. Jamaah rahimakumullah, contoh kecil saja. Ketika kemudian ada panggilan azan untuk melaksanakan sholat, ya, kita tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya, kita diem untuk tidak datang melaksanakan sholat, itu sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita ada panggilan perintah Allah untuk menunaikan kebaikan, yang lebih jelas adalah misalnya panggilan tentang sholat, lalu kita tidak mau melaksanakan, memilih tidur dibanding dengan melaksanakan sholat, maka tidurnya itu kategorinya adalah maksiat karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, hati-hati dalam kehidupan ini. Ayo kita tinggalkan kemaksiatan, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sabar yang terakhir inilah jamaah rahimakumullah yang perlu kemudian kita laksanakan, yakni sabar di dalam ketaatan. Tetap beribadah, tetap taat kepada Allah dalam apapun situasi dalam kehidupan ini. Ada perintah Allah di dalam Al-Quran yang kemudian perintah itu diikuti oleh nasihat Allah agar kita bersabar. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha. Hendaklah engkau bersabar tentang itu. Hendaklah engkau bersabar di dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Hendaklah kita bersabar mengawal keluarga kita untuk aktif beribadah. Hendaklah kita bersabar mengawal anak-anak kita agar aktif beribadah. Hendaklah kita bersabar mengawasi istri kita dan siapapun yang menjadi tanggung jawab kita di rumah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlimu, semua saja menjadi tanggung jawab kita di rumah, sholat dengan sholat. Karena ini adalah hal yang sangat prinsip, yang sangat penting. Dimulai dari sholat inilah ketahanan spiritual keluarga kita akan terjaga. Kalau kemudian di dalam keluarga kita tidak ada yang namanya sholat, maka pasti akan rapuh. Kebaikan apa yang kita bisa harapkan kalau sholat saja tidak? Makanya jamaah rahimakumullah, perintah ini sangat penting sehingga Allah pun mengatakan wastabir 'alaiha, hendaklah engkau bersabar. Jamaah rahimakumullah, maka dalam rangka kita berbuat kesabaran,
untuk mengawal keluarga kita di dalam masalah ibadah ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika anak-anak kita, kenapa kita concern kepada keluarga? Karena pada umumnya kita adalah sebagai laki-laki yang tanggung jawab pada keluarga. Bahwa ketika anak kita itu sudah mengerti hal yang baik dan yang buruk, maka Rasulullah memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan, sekali lagi tadi ada wa'mur ahlaka, perintahkan ahlimu, maka di sini muru, perintahkan anakmu itu. Ketika maksud saya adalah perintahkan anakmu itu mengerjakan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Ya. Ketika umur 7 tahun perintahkan sholat. Karena sholat itu amat penting dan merupakan ibadah yang sangat mendasar. Mulai umur 7 tahun harus kita perintahkan, kita kawal. Ini butuh kesabaran yang bermakmum. Anak kita agar bisa sholat dengan baik perlu kita kawal, kita ajari cara berpakaian, cara sholatnya dan sebagainya. Bahkan kemudian wadribuhum, maka pukullah dia alaiha wa hum abna'u ash. Ketika anakmu itu sudah berumur 10 tahun, diperintahkan untuk memukul dengan pengertian dipukul yang tidak menyakitkan. Bukan dipukul dengan kayu, tetapi dengan apalah kemudian anak itu menjadi teringatkan, tidak menjadi tersakiti, tapi sadar. Itulah tujuan kita. Maka artinya anak kita perintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun, kemudian 9 tahun tidak mau lagi sampai 10 tahun, lebih keras lagi untuk memerintahnya. Ini adalah menunjukkan sebuah kesabaran. Kita memerintah agak keren itu sebuah kesabaran. Tapi kalau kita loyo kendoro itu bukan kesabaran. Karena ini hal yang sangat prinsip, sangat penting. Jadi pertama, kita harus berani merintah, mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat bersama. Yang kedua, jamaah makmumah, dalam rangka juga kita membangun sebuah kesabaran itu, maka ciptakan kondisi rumah itu yang ramah ibadah. Di dalam rumah seorang muslim, kondisi rumah harus menjadi kondisi yang sangat baik untuk beribadah, yang sangat memungkinkan untuk keluarga kita melaksanakan kebaikan, yang sangat memungkinkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat di rumah ketika tidak sholat di masjid, yang sangat memungkinkan kemudian dalam rumah kita itu ada bacaan Al-Quran ketika anak-anak kita membutuhkan mengaji di dalam rumah. Maka dalam hal ini Rasul menyampaikan nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah, sinarilah tempat tinggalmu itu. Dalam hadis yang lain ada di samping manazilakum buyutakum, rumah-rumahmu itu, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dalam rangka apa jamaah Allah? Dalam rangka menciptakan sebuah kondisi rumah yang ramah untuk beribadah. Hiasilah rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran, dengan murattal. Jangan sampai kemudian rumah kita yang kita tinggal itu tidak ada space untuk sekedar untuk menggelar sajadah. Jangan sampai di rumah kita itu tidak ada air bersih untuk berwudu. Sediakan itu semuanya, mudahkan semuanya itu untuk beribadah. Ini bagian daripada kesabaran kita ketika kita mengkondisikan keluarga itu untuk aktif beribadah. Bahkan kita dilarang menjadikan rumah kita itu sepi dari bacaan Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya apa? Tidak ada terdengar bacaan Al-Quran, tidak ada tanda-tanda kemudian orang mau melaksanakan sholat dan ibadah yang lain. Ini seperti kuburan, kata Nabi SAW. Dan yang terakhir, jamaah makmumah, setelah kita kondisikan rumah kita sebagai rumah yang ramah ibadah, maka tidak kalah penting adalah mari dzurriyyah kita, anak-anak kita, istri kita yang menjadi tanggung jawab kita, semuanya kita doakan. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang berpegang teguh pada agama, dimulai dari aktif sholat dan seterusnya. Insya Allah, doa orang tua jamaah makmumah adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 doa yang tidak ada keraguan di dalamnya dan dia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dakwah musafir, dakwanya orang yang musafir, orang yang sedang bepergian dalam kebaikan, orang yang perjalanan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perjalanan menuntut ilmu, perjalanan beribadah, umrah dan haji dan seterusnya, perjalanan dalam rangka pekerjaan yang halal, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dakwatul mazlum, dan doanya orang-orang yang terdolimi, doanya orang-orang yang tersakiti, doanya orang-orang yang dibuli, yang tidak mampu untuk dan membalas bulian, yang tidak mampu untuk membalas kedoliman, yang tidak mampu membalas ketika disakiti oleh Allah, maka disakiti oleh manusia, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah rahmatullah, jangan kita berbuat zalim kepada siapapun, karena kemudian kalau kita berbuat zalim, doa orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah rahmatullah, yakni dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pelit-pelit untuk kita mendoakan anak kita setiap saat, wabil khusus setiap habis sholat dan sholat tahajud kita, bawa anak kita. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, karena doa kita kepada anak kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, itu adalah investasi buat kita semua jamaah. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, ketika sudah meninggal dunia, lalu anak kita menggantikan generasi itu. Ketika anak kita bisa mendoakan kita, mendoakan orang tua untuk diampuni oleh Allah, maka kita akan mendapatkan jariah dari ikhtiar kita untuk mendidik anak itu. Jadi kalau kita mendoakan anak itu bukan kita kehilangan, sesungguhnya kita adalah berinvestasi. Ketika kemudian doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, anak kita menjadi anak yang soleh, amal soleh anak kita nanti akan membawa kebaikan kepada kita semua. Doanya anak soleh kita akan dikabulkan oleh Allah kepada kita semua. Inilah jamaah rahmatullah, pentingnya kita mendoakan anak kita itu. Jamaah rahmatullah, kita yang hadir di sini ini, saya yakin bapak-bapak kita dulu, mbah-mbah kita dulu mendoakan kita. Orang-orang tua kita dulu mendoakan kita. Doa apa? Tentu doa kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin bapak kita dulu mendoakan kita bisa naik haji. Mungkin ibu bapak kita dulu, nenek moyang kita mendoakan kita akan menjadi hamba Allah, anak yang saleh, yang salehah. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah kapan waktunya, wallahu a'lam. Bisa juga dikabulkan Allah ketika benar mereka sudah tidak ada dan kita sudah menjadi tumbuh besar. Maka kehadiran kita di sini jamaah rahmatullah menjadi orang yang baik beribadah kepada Allah, saya yakin tidak lepas dari doa yang dikabulkan oleh Allah, doanya orang-orang tua kita kepada kita semuanya. Nah, itulah jamaah rahmatullah. Maka sebagai wujud tanggung jawab dan kesabaran kita, mari kita kemudian ingat kepada keluarga kita. Yang pertama, kita perintahkan ibadah, kita ciptakan rumah kita yang kondusif untuk beribadah, dan kita doakan, insya Allah bentuk kesabaran kita itu akan membawa kebaikan, dan insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya Allah ketika mereka itu dalam suatu keimanan dengan kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, marilah dalam kesempatan ini kita memulai hidup di tahun 2025 ini masih dalam bulan Januari. Mari kita kemudian menata diri, mari menjaga diri kita, keluarga kita, semuanya yang menjadi tanggung jawab kita. Kita kemudian didik mereka semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang rajin beribadah, keluarga yang mutakin, keluarga yang penuh dengan ketakwaan. Membina keluarga di dunia ini akan berdampak dengan kehidupan kita di akhirat. Kalau kita mampu mengiring, mengajak semua anggota keluarga kita di dunia ini
sama-sama beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dapat dipastikan ketika itu semuanya berhasil kita lakukan, kita akan utuh dalam kehidupan akhirat kelak. Kita berjumpa dengan keluarga kita dengan dalam keadaan berbahagia, dan kesabaran kita di dunia ini akan terbalas dengan kebahagiaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.